mengenai fenomena ini, berikut hasilnya. Hai, kenalin, nama aku Hairil, aku 24 tahun dan bekerja di salah satu kampus swasta di Aceh. Nama saya Masudi, saya mahasiswa dan berumur 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Risma Dani, saya sebagai mahasiswa, umur saya 20 tahun. Halo, perkenalkan, nama saya Kamira, pekerjaan sebagai mahasiswa UNIT Universitas Bina Nusa Tenggara, umur 21 tahun. Apa pendapat kamu tentang fenomena ini? Menurut aku it's very bad thing. Rata-rata ini sangat buruk ya, karena Menurut saya itu sangatlah tidak bagus untuk kita. Menurut aku, fenomena itu buruk sih, Kak. Apa alasannya? Kenapa? Karena di saat orang berlomba-lomba mengikuti satu tren atau apa dan itu tidak ada manfaatnya, sebenarnya ini merupakan salah satu yang paling bahaya ya. Karena itu sangat berdampak buruk untuk mengikuti tren-tren yang ada, yang mana itu mempengaruhi diri kita untuk yang mana lingkungan kita mengikuti tren itu, jadinya kita terbawa atau terharus untuk mengikuti tren itu. kenapa? Karena ini nantinya akan membuat orang-orang lain itu dijudge oleh masyarakat yang mengikuti tren ini. Kenapa? Karena ketika kamu tidak mengikuti tren ini, nanti kamu akan dijudge sebagai kamu kudet banget loh, kamu bukan kelompok kami, bukan circle kami dan sebagainya. Apa yang membuat seseorang melakukan fenomena ini? Menurut saya karena yang pertama sih, kenapa? Karena dia takut dilabeli sebagai orang kudet, yang mana itu sebenarnya label yang tidak baik di kalangan masyarakat, sehingga bagi orang-orang yang tidak ingin dilabeli atau dihakimi seperti ini, dia akan terpaksa oleh keadaan masyarakat yang menyuruh atau memaksa dia untuk mengikuti tren ini gitu. Mungkin penyebabnya salah satunya orang-orang takut dibilang nggak keren ya, karena nggak ngikut. Ya karena sekarang ini kan kita hidup di mana zaman sosial media ya. Karena kenapa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengidolakan orang-orang yang eksis, misalnya orang-orang yang mengikut tren, sehingga sesuatu yang gak bermanfaat tersebut gampang menjadi viral. Makanya orang ingin mengikuti tersebut biar Ya itu faktor lingkungan juga, mungkin di sekitarnya memang semua orangnya mengikuti tren apa yang ada, yang tren yang muncul, jadi dia juga mengikuti tren itu. Faktor lingkungan. Apakah sosial media berpengaruh dalam fenomena ini? Berpengaruh besar sih. Ya, sangat berpengaruh. Ya lumayan berpengaruh juga sih, karena kan zaman sekarang ini sosial media kan jadi tontonan semua orang gitu. Apakah kamu pernah menjadi salah satu korban fenomena ini? Pernah. Jadi Anas, aku sebenarnya salah satu yang tahu dengan hal itu ya. Nggak jidak-jiduk, nggak asik gitu. Pernah juga sih. Baiklah. Menurut kamu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban fenomena ini lagi? Oh iya, menurut kami cara mengatasinya itu yang pertama ya kita harus perbaiki lingkungannya dulu, lingkungan kita tinggal di mana, terus tuh kayak kita ya jangan mudah terpengaruh gitu. Kita harus menjaga baik pertemanan kita supaya kita bisa tidak mengikuti tren. Solusi bagi masyarakat itu mungkin mereka harus mempelajari skill acceptance yang tinggi begitu. Kuncinya adalah bagaimana sekarang kita mengubah mindset masyarakat untuk mengubah apa yang bisa menjadi viral. Terima kasih atas pendapatnya. Gimana ya pendapat anak psikologi mengenai fenomena ini? Ya, jadi kalau misalnya kita bahas tentang bandwagon efek ini memang menarik banget ya, karena secara nggak sadar efek ini tuh terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya bandwagon efek ini tuh apa gitu kan. Jadi ini adalah suatu fenomena psikologis di mana seseorang itu akan cenderung mengikuti tren ataupun gaya karena melihat banyak orang melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau mendengar dari definisi itu, kita langsung tahu bahwa oh ini kayak sesuatu yang ikut-ikutan gitu. Jadi sebenarnya efek ini itu udah ada dari lama. Kalau misalnya kita lihat dari misalnya kita punya teman gitu kan, suka make up. Biasa tuh satu circle jadi suka make up juga tuh. Gara-gara temennya suka make up, ada barang-barang yang lucu atau unik gitu, itu jadinya satu circle ngikut gitu untuk punya barang-barang yang lucu dan unik itu tadi. Jadi perkembangan teknologi seperti yang kita tahu ketika COVID-19 kemarin
sosial media benar-benar berkembang banget. Yang tadinya mungkin hanya sebagai hiburan, sekarang jadi kebutuhan juga untuk kita gitu kan. Nah, jadi bandwagon effect ini masuk juga nih ke dalam sosial media, di mana kita tahu banyak hal-hal viral nih sekarang, entah apapun bisa jadi viral, dan itu menjadi bagian dari bandwagon effect ini. Jadi banyak orang yang ikut-ikut viral gitu, ikut-ikut hal-hal yang viral. Nah, bandwagon effect ini itu punya dampak yang positif dan dampak yang negatif. Itu tergantung dengan tren apa yang diikuti gitu. Misalnya kalau dari positif ya, kita tahu kalau 2023 ini banyak tren-tren yang tentang kesehatan. Misalnya tren-tren orang yang mulai ngikut gym gitu. Pernah dengar nggak, Gina? Pernah ya, jadi kayak tren-tren orang yang mulai peduli nih sama pola hidupnya sendiri, yang udah misalnya udah nggak bergadang lagi, udah mulai olahraga yang tadinya misalnya mager. Nah, tren ini tentu baik ya karena memiliki dampak yang positif gitu. Tapi ada juga tren-tren yang justru buruk untuk diikuti gitu. Misalnya tren-tren terkait prank-prank yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang bandwagon effect ini itu tergantung banget sama tren yang akan kita ikuti gitu. Jadi kalau misalnya tren itu harus disesuaikan dengan kita, apakah kita mampu, apakah itu baik untuk kita, itu juga harus disesuaikan. Makanya isu atau fenomena ini itu penting untuk kita angkat ataupun kita bahas, karena ini akan berdampak buruk untuk kita secara personal ketika kita nggak bisa selektif, kita nggak bisa memilih tren mana yang mau kita ikuti gitu. Jadi akan buruk banget kalau kita ikuti semua tren yang kita nggak tahu nih baik atau buruk untuk kita gitu. Dan pentingnya juga edukasi lah ya untuk orang-orang awam ataupun orang-orang di sekitar kita agar tahu nih tentang bandwagon effect ini dan meminimalisir untuk berperilaku yang mengikuti tren gitu. Jadi balik lagi, nggak sembarangan tren bisa atau harus kita ikuti gitu. Ada tren-tren yang sebaiknya memang kita